Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa berkumpul lagi, bertemu di pertemuan yang kedua ya. Kemarin kita sudah kontrak kuliah dan sudah ada beberapa poin sebagai kesepakatan kita bersama dalam proses pembelajaran berikutnya. Baik, sebelum saya lebih lanjut pada materi perkuliahan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik, sebelum kita melanjutkan proses belajar kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesuai kesepakatan kita, di awal pembelajaran kita awali dengan pembacaan tilawah. Masing-masing satu ayat. Mungkin bisa buka surah Al-Waqiah. Ya. Silakan Zaid. Farina, silakan Farina. Siapa yang sudah siap? Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Oke, cukup. Silakan. Siapa yang sudah siap? Oke, Farina. Silakan Farina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Oke, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khafidatur rafi'ah. Oke, cukup ya. Jadi saya sampaikan bahwa di kampus ini sebagai syarat utama adik-adik mau lulus di kampus ini harus bisa baca Quran dengan baik dan benar. Jadi saya yakin teman-teman adik-adik sekalian yang prodi PAI insya Allah bisa lebih giat, lebih lancar lagi membaca Al-Quran. Oke, kita langsung saja dengan materi hari ini, yaitu sejarah turun dan pemeliharaan Al-Quran. Teman-teman, sebelumnya ada yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada malaikat Jibril, yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ayo. Membacanya mendapatkan pahala. Diturunkan secara beransur-ansur. Ya. Diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan Membacanya bernilai pahala. Baik. Jadi Al-Quran ini menurut istilah, menurut bahasa adalah bacaan yang kita baca. Dan menurut istilah ini yang tadi, kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad, melalui perantara malaikat Jibril yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat dan membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir dan yang ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Jadi seperti itu. Kita membaca Al-Quran bernilai ibadah. Ya. Kemudian ini proses turunnya Al-Quran. Al-Quran itu ada 3 proses yang terjadi pada saat Al-Quran diturunkan. Yang pertama, Al-Quran itu berada di Lauhil Mahfuz, ya, di Lauhil Mahfuz. Kemudian itu turun sekaligus ke langit bumi. Yang 30 juz itu turun sekaligus di Baitul Izzah.
Nah, setelah berada di Baitul Izzah, ini turun kepada Nabi secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Adapun ada juga yang turun dalam satu surah turun sekaligus. Ada yang satu surah diturunkan secara berangsur-angsur. Apa hikmahnya? Apa hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur? Yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar sahabat Nabi ini mudah menghafalnya. Ya, itu salah satu hikmah dari Al-Quran diturunkan secara berangsur. Ya. Dan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu kurang lebih 23 tahun ya. 23 tahun. 23 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia berapa? 40. Kemudian wafat pada usia 63. 63 dikurang 40 berapa? 23 ya? Maka 23 itu waktu diturunkan Al-Quran kepada Nabi. Nah, 23 tahun, 13 tahun berada di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah. Makanya ada yang dinamakan surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang sebelum hijrah. Iya, atau pada saat Nabi berada di Mekah. Kemudian surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah hijrah atau pada saat Nabi berada di Madinah. Itu rumusnya. Baik, dan teman-teman sudah pernah mendengar bahwa surah dan ayat yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ada yang tahu surah yang terakhir diturunkan apa? Ada yang bilang surah Al-Maidah, ada yang bilang surah apa? Pokoknya ada. Iya. Ini menurut para ulama yang paling disepakati oleh para ulama adalah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan sebagainya dan seterusnya. Oke. Nah, ini tadi sudah disampaikan tadi ya, bahwa surah Makkah, Madaniyah dan Makkiyah. Nah, teman-teman bisa membedakan ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah. Ini bisa dilihat bahwa ciri-ciri Makkiyah setiap surah yang terdapat kata kalla. Sementara ciri-ciri surah Madaniyah ada yang ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang membedakan surah Makkiyah dan Madaniyah. Dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa mengakses di beberapa referensi. Nah, kemudian Al-Quran, pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran ini terjadi pada masa Nabi, kemudian Abu Bakar, dan pada masa Utsman bin Affan. Ya, pada masa Nabi bagaimana Al-Quran? Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum terkumpul menjadi satu mushaf. Ya, belum terkumpul menjadi satu mushaf. Banyak sahabat yang langsung menghafalkan wahyu saat turun. Ya, kemudian pada saat Abu Bakar As-Siddiq, pada banyak sahabat hafiz yang mati syahid pada perang Yamamah. Abu Bakar dan Umar mulai mengumpulkan lembaran Al-Quran karena dikhawatirkan Al-Quran akan sirna, akan musnah. Maka mereka mengumpulkan Al-Quran. Pada saat itu Al-Quran masih ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang hewan ya, batu-batu. Ya, maka mereka langsung menghafalkan, mengumpulkan Al-Quran. Ya, jadi seperti itu sejarah singkat turunnya Al-Quran dan pada saat pengumpulan Al-Quran. Insya Allah lebih lanjutnya kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Mungkin hanya itu. Jika ada pertanyaan silakan dari sekalian. Ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Ya. Oke, dan ini ada kata hikmah ya, hadis. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang sudah bisa baca Al-Quran yang baik, silahkan mengajar kepada teman-teman atau adik-adik yang belum bisa baca Quran, bahwa itu sebaik-baik di antara kalian. Jangan sudah bisa baca Quran tapi tidak disalurkan, tidak disampaikan kepada yang belum bisa. Oke? Syukran. Terima
Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dari sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat dan insya Allah kita bisa dipertemukan lagi pada pekan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.